Pendidikan psikologi nyemplung yang paujul nggak ada. Otomatis ya. Kita idola Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak semuanya. Selamat pagi, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Dan Bapak Ibu sekalian, mitra idola dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi ini di acara bulanan Radio Idola Panggung Civil Society. Kita sudah masuk di bulan Agustus. Apa itu mindset elit? Ada 3 hal dalam mindset elit yang mendorong orang-orang terbaik di dunia. 3 hal itu, yang pertama adalah detail. Detail yang mendorong keunggulan. Di dalamnya ada deliberate practice. Para profesional elit di semua bidang, mulai dari olahragawan ya, kemudian eksekutif, trader, lawyer, politician, dan profesi lainnya, semuanya mereka berlatih secara deliberately. Itu yang pertama, detail. Kemudian hal yang kedua adalah sabar dengan prosesnya. Menjadi lebih baik itu adalah sebuah proses yang secara alami dia membutuhkan waktu. Dan ini menuntut kita untuk mengembangkan kesabaran. Kemudian hal yang ketiga adalah mencintai konsistensi tanpa henti. Karena untuk menjadi pemain elit, kita itu harus meyakinkan diri sendiri secara konsisten bahwa komitmen menumbuhkan konsistensi, dan konsistensi itu sendiri akan memicu peningkatan. Orang-orang yang paling sukses sangat percaya pada diri sendiri. Mereka tidak kasih dari empati dan keterampilan sosial. Di Amerika Serikat, siswa murid sekolah ya dengan kompetensi sosial emosional yang kuat sudah terbukti mereka 2 kali lebih mungkin sosial dan emosional. Mereka memiliki lebih banyak teman. Ini berarti anak-anak yang belajar saja kendala dan tantangan untuk mengajarkannya. Inilah Panggung Civil Society dengan topik Socio-Emotional Learning yang menghadirkan narasumber Profesor Dian Ratna Sawitri, SPSI, MSI, PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Psikologi Undip Semarang. Jadi perubahan itu begitu cepat, ya. Tuntutan juga begitu cepat, kemudian komunitas juga tidak selamanya sama, sehingga orang butuh kemampuan untuk aware akan emosinya sendiri, kemudian memanage emosinya tersebut, kemudian kemampuan untuk memahami emosi orang lain dan orang sekitarnya, kemudian bagaimana dia bisa menjalin hubungan dan kemudian mengambil keputusan-keputusan yang relevan dengan kebutuhan saat itu. Makanya penting keterampilan yang sangat penting abad 21 ya. Iya, karena dunia sangat berubah. Tidak selamanya saya ketemu satu tim itu bekerja dengan Mbak Nadia saja. Di situasi yang baru, orang tuh sekarang dituntut untuk know what to do when you don't know what to do. Untuk socio-emotional learning ini seharusnya ya secara de jure-nya itu sudah terimplementasi kurikulum itu dari waktu ke waktu. Iya. Hanya pada tataran praktiknya yang lepas, karena hanya berkutat pada sisi kognitif saja. Padahal ketika anak-anak ya peserta didik, anak-anak kami itu sejak awal sudah dibekali pada tataran implementatif, anak-anaknya akan jauh lebih fighter, memiliki daya tidak selalu berbicara. Bagian dari mendengarkan itu adalah bagaimana kita peta konsep seorang guru itu memahami potensi anak, sehingga anak akan terbiasa juga untuk mendengarkan gurunya. Jadi jangan protes kalau mungkin murid saat guru mendengarkan, muridnya ramai sendiri karena juga tidak terbiasa didengarkan. Dan sebenarnya ini sangat dibutuhkan apalagi di kurikulum Merdeka, karena guru akan semakin memahami bagaimana sih karakter. Nah, ketika seseorang atau dalam hal ini siswa ya sudah memiliki self awareness, dia akan setahap demi setahap itu akan bertingkat begitu ya. Kemudian sampai pada dia bisa mengambil keputusan yang baik untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Self awareness itu sebetulnya cikal bakal pertama untuk ngapa-ngapain kita ya. Kesadaran diri kita bagaimana seorang siswa menyadari dirinya sendiri, kemudian kelebihan kekurangannya gitu, seperti itu sampai pada pengelolaannya. Nah, jadi dirinya sendiri juga dia tidak diajarkan untuk menggali potensinya, kemampuan untuk mengendalikan emosinya. Sebenarnya itu sebuah guidance yang luar biasa baik ya, sebagai dasar awal sebelum kognitif itu masuk. Nah sekarang sudah
mulai dilaksanakan utamanya dalam implementasi profil belajar Pancasila. Sudah mulai dilaksanakan. Ya, karena masing-masing ini ada indikator-indikator ketercapaian. Kadang kalau tidak dipaksa, tidak dilaksanakan. Kalau dulu di kurikulum 2013 sebenarnya dalam KI-nya pun juga sudah tertuliskan, kemudian juga dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2018 di 18 karakter pun itu sebenarnya juga sudah ada dalam socio-emotional learning. Itu sebenarnya juga sudah ada. Hanya memang masih pada tataran teoretik. Tapi tidak sedikit yang sudah melaksanakan. Tidak sedikit yang sudah, berarti sudah dimulai, ini kabar gembiranya. Nah, ada kalanya anak bisa mengakses role model itu secara langsung, Mbak Nadia. Jadi lihat gurunya, oh ketika marah, misalnya ya, aku banting pintu, gitu. Oh gitu tuh marah. Cemberut nih. Kemudian guru mengungkapkan, saya merasa marah karena tadi ketika pelajaran di kelas nggak ada yang merhatiin, gitu misalnya. Itu ekspresi ya, berarti ya. Nah, bisa juga anak itu belajar secara langsung dari orang tuanya, tapi bisa juga dari role model orang lain yang dia amati. Misalnya guru itu menampilkan sebuah cerita, entah itu video, entah itu juga bisa berupa storytelling ya, cerita si ini begini gitu. Apa yang dia rasakan ketika dia marah, dia mengatakan dia marah, dia tahu dia marah. Jadi anak itu belajar dari cerita itu, bisa belajar dari film itu juga bisa. Jadi melihat dari situ, oh itu namanya marah. Dia ketika marah dia cemberut nih ekspresinya. Tadi dikatakan berkreasi, benar-benar dikawal sehingga kemandirian itu tercipta. Karya hebat anak kadang di luar ekspektasi kita. Dan itu karena dia bisa mengendalikan emosi anak, bisa memberikan contoh kepada anak. Bahkan role model tadi disampaikan bisa juga dari yang lain ya. Jadi cerita-cerita tokoh-tokoh itu bisa dihadirkan, gitu Mbak. Jadi maksimal belum sesuai dengan yang seharusnya. Contoh misalnya saya bicara dari level PAUD gitu ya. Di kurikulum kami, kemudian di perencanaan itu sebenarnya sudah tertulis di situ ada kegiatan pagi, itu circle time misalnya. Nah, di circle time-nya di level PAUD itu mestinya ada dialog komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Tapi seringkali yang terjadi dari hasil amatan kami itu cenderung guru yang mengisi, memberikan informasi saja bahwa hari ini aktivitasnya A, B, C seperti itu. Nah, padahal sebenarnya kalau itu bisa dimanfaatkan dengan adanya dialog komunikasi dua arah, termasuk tadi misalnya dialog tentang apa sih kegiatan teman anak-anak sebelum berangkat sekolah, bagaimana perasaannya, apa yang dipikirkan, kemudian apa yang akan dilakukan nanti di sekolah. Dengan adanya dialog ini kemudian ada proses refleksi, ada proses introfleksi, itu akan mengaktifkan yang namanya area di otak itu namanya prefrontal cortex. Itu yang nantinya akan membangun kesadaran kita. Gitu. Mendaratkan kurikulum di satuan pendidikan itu secara apik, tidak ada distorsi. Hanya memang butuh sebuah akselerasi. Dan di Jawa Tengah itu punya guru-guru hebat dalam dolmen, dalam bolpen, semuanya siap mengawal kami. Jadi ada bolpen, dolmen, dan beberapa grup-grup yang isinya dolmen. Jadi itu akronim untuk guru-guru yang memiliki kompetensi lebih di bidang IT untuk sharing dengan keluarga teman sebaya, ya. Jadi seperti itu, ada bolpen juga. Pokoknya nanti tinggal buku tulis, deskrip atau apa ya, akronim. Saya kira menarik ya Prof ya. Kalau biasanya kalau untuk sebuah event atau sebuah best practice itu kita ambil sebuah akronim yang menarik bagi kita. Itu salah satunya yang ada di Jawa Tengah. Pak Fajar karena nggak kelihatan dari sini. Satu saja Bu. Tadi sempat saya mendengar itu bahwa segala kesalahan nanti ditimpakan saja ke kepala dinas gitu. Itu sangat ironis sekali, atau mungkin adanya program guru penggerak, dengan adanya sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, maka itu cukup signifikan hasilnya untuk bisa meningkatkan guru yang benar-benar luar biasa. Ini luar biasa, di Jawa Tengah juga mendapatkan apresiasi ya. Dampaknya signifikan dengan kebijakan tadi soal penggerak guru penggerak. Artinya mungkin dari pemerintah pusat kebijakannya seperti itu, di provinsi menindaklanjuti ya, berarti ya. Dan saya tidak ragu untuk menyelam. Jadi tidak hanya pada tataran kebijakan. Saya tidak ragu untuk menyelam, memahami. Anak muda sekarang, Prof. Jibri. Ya mahasiswa enggak. Ya, karena mereka juga karena adanya pandemi kemarin, itu membatasi mereka juga untuk berinteraksi secara langsung, Pak. Itu mengganggu secara psikologis ya? Iya, betul sekali. Waduh. Dan dari kompetensi akademik mereka juga, karena mereka distraktornya adalah game. Ini sebuah spirit yang kayaknya belum tertanam deh dalam jiwa anak-anak kita. Mahasiswa kita, anak muda yang kita tadi bahas sebagian besar penduduk Indonesia. Oke, sekarang kalau sama orang tua harus begini gitu, tidak, tapi kita mengisi afektifnya gitu ya, mengisi sisi kognitif, afektif, kemudian ada psikomotornya. Jadi kemudian contoh kecil misalnya kalau di rumah ya, kalau dulu kan ketika kita misalnya menumpahkan air misalnya gitu ya, orang tua cenderung ada dua reaksi biasanya ya. Yang pertama mungkin marah, yang kedua menasehati. Nah,
Menasihati positif, tetapi cenderung pada ranah tadi mengisi kognitifnya saja. Sebaiknya begini, gitu kan. Nah, sekarang mestinya pola itu dirubah. Jadi bukan hanya mengisi, tapi juga di situ ada refleksi, ada introspeksi, ada dialog. Misalnya, peristiwa apa sih yang baru saja terjadi, gitu ya. Kemudian bagaimana itu bisa terjadi. Kemudian apa yang kamu rasakan. Kalau ini sudah terjadi, apa yang akan kamu lakukan. Untuk kedepannya supaya tidak terulang, apa yang kamu lakukan. Jadi dialog itu penting, dan itu nantinya akan membangun yang namanya tadi neokortex tadi. Dan itu penting untuk self awareness. Gitu. Tidak bisa menyerahkan pada sekolah saja, berarti tadi sudah disampaikan oleh Bu Usmatun ya. Kita mesti menciptakan satu sistem. Tadi Mbak Nadia bilang di negara Skandinavia itu dikedepankan gitu ya, sosio-emosional. Tapi jam kerja orang tuanya itu berapa jam? 4, cuma 4. Dan liburnya banyak. Jadi orang negara itu sudah memiliki satu sistem di mana ketika anak sekolah itu sekian jam tidak dibebani PR, tapi ketika dia pulang ke rumah ada orang tuanya. Ya, kalau di Indonesia nanti kita membentuk sistem bersama. Kira-kira yang cocok apa sih? Kita mesti explore gitu. Karena dengan penduduk tadi 275 juta, mau nggak mau persaingan ya. Prestasi harus ada karena kita bersaing nih dengan orang lain. Kalau kita bandingkan dengan masyarakat Australia misalnya, itu 25 juta. 25 juta itu Jawa Barat, Bapak Ibu ya. Jadi bersaing di antara 25 juta orang termasuk imigran. Dibandingkan dengan di Indonesia, kita 275 juta penduduk Indonesia. Untuk mendapatkan peluang-peluang yang sama, berarti orang memang harus bersaing. Baru sebatas pada kalau ada event saja gitu. Jadi komunitas sekolah ini akan bergerak ketika ada event saja. Nah, tapi semakin kesini saya melihat progresnya semakin baik. Jadi komunitas sekolah ini benar-benar mempunyai fungsi sebagai jembatan. Nah, ya sinergi antara sekolah dan orang tua itu bisa kita implementasikan dalam program parenting misalnya. Nah, program parenting ini mestinya bukan hanya program yang diadakan satu semester sekali, tapi misalnya rutin satu bulan sekali misalnya. Kan kalau kita contoh, itu yang titik krusialnya tuh di sana. Kesadaran itu muncul dari mana kan? Iya, dari awal dia memanage dari bangun tidurnya. Bagaimana dia menyiapkan sarapan, kemudian dia aware untuk mandi, dia aware untuk memanage waktu, kemudian bagaimana penampilannya, bagaimana dia berpenampilan itu mendatangkan orang lain untuk mau berkomunikasi dengan dia kan, berarti dia harus rapi. Ya, dari awal seperti itu harus agak wangi dikit gitu ya. Berarti nggak kayak orang yang nggak punya sosio emosional nggak memiliki sosio emosional learning, bahkan dia nggak sadar kalau dirinya nggak enak dipandang gitu. Bisa. Jadi itu pengalaman saya pribadi soalnya. Waktu SD itu nggak lupa saya. Jadi setiap stage ada misalnya seperti itu. Kalau kita di masa SD, di masa industrial dia selalu dicela, oh kamu nilainya 5, temanmu 7. Kamu dibanding-banding kemudian ini topiknya harusnya dibanding kocok. Bisa mengimplementasikan untuk kelasnya sendiri, tapi dia juga akan memberikan impas kepada sekolah-sekolah lain. Jadi maju bareng begitu ya, bergerak bersama. Nah, pagi tadi kebetulan saya ada sit-in mahasiswa PPL gitu ya. Nah, di situ saya melihat profil pelajar Pancasila ini dibuat dalam satu bentuk kegiatan. 1 minggu sekali gitu ya, dengan berupa dialog melingkar seperti duduk bersama, circle time seperti itu. Dan di situ bukan hanya mengenal bagaimana wawasan kebangsaan, tapi juga tadi afektifnya dibangun seperti itu. Kemudian dengan sebuah kegiatan. Iya. Nah, nanti dalam kesehariannya Mas wali kelas di tiap kelas itu yang akan menguatkan. Tetapi pada kegiatan bersama ini bisa bergabung bersama. Misalnya contoh kemarin kebetulan anak saya masih SD gitu ya, dan ada kegiatan itu juga gitu. Minggu kemarin dia diminta untuk membawa rempah-rempah. Nah, ketika diminta membawa rempah-rempah ini, ternyata ketika saya tanya sama anak saya, ini tidak hanya sekedar ini apa? Ini jahe, ini kunyit, ini apa? Tidak hanya seperti itu. Dia tidak hanya mengenali dari baunya, tapi juga dari bentuknya, tapi juga manfaatnya. Kemudian sampai pada apa yang kamu rasakan ketika negara Indonesia punya kekayaan alam seperti ini. Yang disebut dalam satu aman tadi tidak terlibat semuanya, ini pasti akan menyebabkan tidak tercapainya sebuah tujuan pendidikan yang sesuai yang kita harapkan. Maksud saya nggak? Sekolah itu hanya adalah tempat untuk mempelajari secara. Jadi orang cepat naik pitam karena pengetahuannya terbatas. Dia pikir yang benar hanya dirinya sendiri. Tapi pendapat kan ada beragam. Nah mungkin bisa memperluas sedikit untuk pergaulannya, gitu kan. Kemudian pengetahuannya. Jadi mungkin selama ini hanya bergaul dengan 1-2 komunitas. Mungkin bisa mengakses lebih banyak komunitas, mencari kegiatan yang lebih skopnya lebih luas seperti itu. Itu salah satunya. Barangkali naik pitam karena ya memang tahunya itu ya. Iya. Jadi perlu diperluas. Jadi Bu, untuk menjawab ini perlu informasi lebih banyak. Karena secara umum Prof menyampaikan tadi bisa jadi salah satu sebabnya itu. Oh ini anak merasa benar sendiri karena dia bacaannya cuma 1 buku itu doang. Padahal kita butuh banyak. Gitu. Mandok begitu
keluar dari pintu sudah berubah lagi. Nah, mungkin itu yang tadi juga saya sudah singgung di awal, yang diperlukan adanya refleksi, introspeksi, dan dialog. Jadi materi itu bukan hanya disampaikan saja, tetapi ada refleksi, ada introspeksi, ada dialog. Misalnya contoh pada pelajaran PAI gitu ya. Sebelum buku itu disajikan di depan anak-anak, materi itu disajikan, mungkin ada kalimat provokasi dulu gitu ya. Misalnya dari bab ini nanti, silahkan teman-teman, silahkan anak-anak mencari mana yang paling relevan dalam kehidupan kalian. Adakah pengalaman kalian yang relevan dengan materi ini? Nah, pada saat itu, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian pikirkan? Nah, baru kemudian mereka membaca sambil memikirkan pengalamannya. Nah, setelah itu baru kemudian mungkin sekitar 5 atau 10 menit membaca selesai, diskusi, dialog untuk merefleksikan tadi. Maksudkan kalau secara psikologis perkembangan diri kita itu seperti apa sehingga muncul ada self awareness itu muncul dari mana? Tadi secara pendidikan usia dini sama di sekolahan sama Ibu Yuli. Nah, bisa digaris bawahi nggak di review gitu kan sudah kita bahas. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Jadi tadi Mbak Nadia dan juga para narasumber sudah mengatakan bahwa ternyata pada diri orang-orang yang sukses itu ada satu tipe kepribadian tertentu lah ya, mindset tertentu juga dari mereka. Dan ternyata pun tidak semua orang punya gitu. Iya. Tidak semua orang bisa. Iya. Ada apa ya? Ada punya untuk bisa berpikir secara detail.